Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Minta open kamera, saya mau screenshot sebagai bukti jejak digital. Terima kasih yang sudah open kamera dan sudah saya simpan dan saya save sebagai jejak digital. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang kemarin sudah dibahas, kita metode Sarus ya. Yang kedua ini adalah metode minor kofaktor ya, metode minor dan kofaktor ya. Cluenya adalah satu, yang pertama itu determinan metrik dengan metode minor dan kofaktor dapat diterapkan pada semua ukuran metrik bujur sangkar. Ingat, dapat diterapkan pada semua ukuran metrik bujur sangkar, sedangkan untuk metrik bujur sangkar itu kalau ordonya 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Dan untuk poin yang kedua adalah determinan metrik dapat dihitung dari minor kofaktor pada salah satu baris atau kolom dari metrik. Ya, ini adalah gambaran clue dari metode minor kofaktor. Ya, dan untuk menentukan determinan, ya, kita yang pertama ini adalah menentukan determinan baris metrik ya. Cluenya adalah
intinya menghitung determinan suatu metrik menggunakan salah satu metriknya. Dalam artian salah satu metriknya ini bisa metrik berupa kolom ataupun berupa baris. Untuk memperjelasnya adalah kita akan ngebahas tentang penggunaan apa itu minor ya. Jadi di minor kali ini yaitu mengambil baris atau kolom terkecil yang ditentukan ya. Dalam artian yang ditentukannya ini sesuai dengan aturan yang ada. Di sini ada metrik B dengan elemennya, metrik B dengan elemennya yang berordo 3 kali 3. Mudah-mudahan di layar kalian cukup jelas ya. Saya konsep pakai tulisan tangan ini. Dan untuk mencari minornya, ketika saya menuliskan minor M11, jadi M11 ini dibacanya adalah kolom pertama baris pertama ya. Kolom pertama baris pertama. Sedangkan untuk menentukan ini adalah baris, ini adalah kolom. 1, 2, 3 baris, 1, 3, 4 adalah kolom dan seterusnya. Ketika metrik B ya, untuk menentukan atau mencari M11 ya, berarti baris pertama kolom pertama ya, kita coret baris pertama kolom pertama, maka didapat nilai untuk minornya itu 21 21 atau 22 11. Ini dari M11. Dan selanjutnya untuk M12 ya, berarti ini adalah baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua ya. Jadi setelah baris pertama kolom kedua ini didapat nilai 3141 ya. Ini yang dimaksud dengan baris pertama kolom kedua. Terus selanjutnya M13, ini maksud M13 itu adalah baris pertama kolom ketiga. Kita coret baris pertama kolom ketiga, maka didapat nilai 3242 ya. Dan kalau selanjutnya ini ke M22 contohnya, baris kedua kolom kedua kita tentukan baris kedua 1 2 yang ini kita coret, terus kolom kedua 1 2 yang ini kita coret, maka terdapat nilai dari minor metriknya adalah 1341 ya. Dan yang terakhir contohnya ya, ketika kita melanjutkan M33 atau baris ketiga kolom ketiga, baris ketiga 1 2 3, kolom ketiga 1 2 3, maka didapat nilai 1 2 3 2. Dan ini yang dimaksud dengan minor. Sampai sini cukup jelas? Cukup Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan ke kofaktor ya. Kofaktor ini dimana bertujuan determinan dari minor metrik yang dikasih tanda plus ataupun min. Yang di sini adalah rumusan dari kofaktor yang ada minnya ya. AKJ sama dengan min 1 K tambah J determinan M KJ. Maksudnya di sini ini adalah rumusnya min 1 K tambah J-nya itu antara penambahan baris dan kolom. Untuk lebih jelasnya adalah ada di studi kasus kofaktor yang ini. Ini seharusnya ada sedikit kesalahan, seharusnya ini A12, A12, ini saya tuliskan A11. Ini seharusnya A12 ya, sebab ini yang dapat nilai 3141 itu ada di A12 yang ada di M yang ini, M12 3141 ya. A12 ini kita masukkan contoh ini, tapi pada intinya dalam hal sedikit
pengerjaannya hampir persis sama saja sih dalam hal pengerjaannya. Kita masukkan contohnya, kita ambil A12 yang nilainya 3141 ini, kita masukkan ke sini ya. Dari sini 3 dikali 1 ya, 4 dikali 1 ya. 3 nilainya 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Kita turunkan lagi satunya ke sini, 1 dikali min 1 sama dengan 1. Jadi kofaktor A12 adalah min 1. Dan dalam hal pengerjaan selanjutnya, dalam penentuan kofaktor yang lainnya hampir persis sama. Dalam menentukannya kita ngambil dari minornya ya. Sampai sini sudah cukup jelas sekali ya, walaupun ada sedikit kesalahan dari saya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ini adalah tugas buat kalian ya. Tugasnya adalah menentukan minor dan kofaktor yang di bawah ini, yang dimana metriknya ada metrik C dan metrik D ya, yaitu berordo 3 kali 3 ya. Nanti tugas ini seperti biasa kalian nanti sesuai instruksi saya kirim via email, tapi tugasnya nanti dikasihkan ke saya minggu depan di pas pertemuan ya. Bukan hari ini, tapi di pas pertemuan. Nantinya soalnya saya ceknya di minggu depan. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bapak mau menanyakan soal yang rumus AKJ yang itu. Boleh. Itu kan min 1 terus K ditambah J. Yang tadi itu K itu 1 dan J itu 1. Jadi rumusnya emang 1 tambah 1, Pak? Ini. Iya. Ini. Iya. 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 Ini teh Jadi maksudnya emang dari baris. sana. Ini maksudnya baris dan kolom yang ini. Menentukan baris dan kolom. Nanti bakal lebih diperjelas. Nanti memang Iya, nanti diperjelas oleh saya, nanti diperjelas. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang ini udah kalian tulis yang ini. Kalau sudah ditulis, saya akan lanjutkan ke teori selanjutnya agar lebih jelas. Sudah, Pak. Udah ditulis. Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya dalam penulisan rumus itu kadangkala tergantung dari si dosennya atau tergantung dari rule atau aturan dari sebuah jurnal atau penjelasan buku ya, buku yang menjelaskan tentang penelitian tentang aljabar ya. Dan ini salah satu contoh ya dalam penentuan determinan metrik A ya. J itu adalah indeks kolom dan K itu adalah salah satu baris dari metrik ya. Dalam hal penentuan bisa saja secara keinginan si dosennya bisa saja ini dibolak-balik seperti itu. Tapi ini adalah patokan dasar dari sebuah rumusan ya. Saya berikan contoh supaya lebih memperjelas kembali. Ketika ada contoh yang seperti ini adalah menentukan determinan metrik berikut menggunakan minor dan kofaktor baris ke-1 ya. Ini menentukan minor kofaktor pada baris ke-1. Yang tadi itu yang dijelaskan dari awal kan, awal-awal kita ingin tahu atau mencari tentang minornya saja. Setelah minor kita baru ke kofaktor. Itu udah dua sub penyelesaian ya. Dan ini yang ketiga adalah mencari keduanya yang disatukan pada baris ke-1. Coba kalian lihat solusi dari jawabannya, kan ini ada metrik A dengan elemen-elemennya 150, saya jelaskan secara baris.
24 min 1 kosong min 2 kosong. Kalau saya secara kolom bahasanya mungkin dari 1 2 kosong ya. Terus kita jawab, kita berikan solusinya. Terus di sini ada determinan A. Di sini kalian lihat, di sini ada 1, ada 5, ada kosong. Ini dari mana diambilnya? Dari sini. 1 5 kosong. Kenapa Pak ini bisa 1 5 kosong yang diambil di sini? Sebab kita berbicara menentukan minor kofaktor pada baris ke-1. Jadi baris ke-1 itu kita pundarin yang ini 1 5 kosong ya. Terus ini min 1 dan min 1 itu adalah rumusannya. Terus di sini kan tadi ada J kali K atau K kali J. Ini maksudnya 1 tambah 1 itu adalah ini baris ke-1 kolom ke-1 ya. Baris ke-1 kolom kedua, ini baris ke-1 kolom ketiga. Ini pengertian maksudnya. Dan untuk M11, M12, M13 adalah hasil dari minornya yang ini ya, ini minornya. Ketika kita mengimplementasikan kembali, menyelesaikan kembali, kita pecah lagi, kita satu kelas masukkan ke sini, ini min 1, ini jadi 2, ini maksudnya adalah menentukan baris pertama kolom pertama. Ketika kita tutup baris pertama kolom pertama yang ini kalian dihilangkan nih kolom yang ini sama kolom yang baris yang ini sama kolom yang ini hilang, maka secara otomatis kita kelihatan nilai 4 min 1 min 2 kosong ya. Dan ini yang 5 ini tetap dari sini sebab kita menentukan dari baris ke-1, ini dari baris ke-1, ini ke rumusan, dan ini 3, ini adalah baris ke-1 kolom kedua. Ketika kita mencoret baris ke-1 kolom kedua, maka nilainya ada 2 min 1 kosong kosong. 2 min 1 kosong kosong ya. Ditambah 0, 0 ini dari mana? Dari baris yang ke-1 yang ini, 0 ini. Terus di sini jadi 4 ya. Terus ini disebutnya 1 tambah 3 antara baris 1 sama kolom ketiga ya, baris ke-1 sama kolom ketiga. Jadi nilainya 240 min 2. 240 min 2. Kita masukkan ke sini. Ini juga ke sini. 0 kurangi 2 tambah 5 kurangi 1. 0 kurangi 0 tambah 0 kali 1 min 4 kali min 0, maka hasilnya min 2 tambah 0 tambah 2 sama dengan min 2. Seperti itu. Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Pak ya di mana ujug-ujug ayat 0, ayat 2, ayat 0, min 0. Nah, 2 min 2 ini adalah perkalian 2 dikali 0, tungtungnya eusina 0, min 2 atau min 1 dikali 2, ini isinya min 2. 2. Seperti itu. Pak, berarti itu teh hasil dari kali silang yang sisa determinannya, Pak? Iya, dari minornya dikali silang. Ya, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf agak lemas, saya agak sedikit ini kayak enak badan. Kita lanjutkan. Contohnya hampir persis sama. Di contoh pertama seperti biasa ini untuk menentukan determinan metrik ya, menggunakan minor kofaktor. Kalau yang ini ceritanya pada baris kedua. Tadi baris pertama itu adalah 150, sekarang 24 min 1. Terbukti dari memasukkan rumusnya, di sini ada 2, ada 4, ada min 1 ya. Seperti biasa ini adalah rumusan ya. Rumusan, yang ini juga rumusan. Ketika kita implementasikan, kita pecahkan ke sini, kita masukkan, dan hasil yang ini adalah
baris kedua kolom ke 1. Berarti kita pupus yang ini kolom ke 1. Jadi hasilnya 50 min 20 ya. Ditambah 4 sebagai baris kedua. Min 1 adalah rumusan dan ini hasil 4 adalah dari baris kedua kolom kedua baris kedua kolom kedua. Jadi hasilnya 1000 ya. Dan ini juga sama, masukkan sesuai dengan baris kedua, dan ini adalah rumusannya 2 ditambah 3 itu adalah baris kedua kolom ketiga, maka didapat hasil 150 min 2. Setelah semuanya didapat, yang ini baru kita perkalian, mengkalikan silangkan antara, contoh kalau ini hasil 0 min 0 atau 0 kurangin 0 ini kan ini hasilnya dari 5 dikali 0 atau min 2 dikali 0, maka hasilnya 0 dan hampir sama seterusnya, maka menghasilkan 0 ditambah 0 min 2 sama dengan min 2, seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali, dan ini untuk baris ketiga ya. Ini baris ketiga. Baris ketiga juga hampir persis sama ya. Untuk baris ketiga di sini baris ketiganya ada di sini 0 min 2 0 seperti yang terlihat di sini 0 min 2 0 ya. Dan ininya berubah 3 tambah 1 3 tambah 2 3 tambah 3 ya dalam hal rumusannya. Tapi ketika dimasukkan ke sini 504 min 1 hasilnya itu dari baris ketiga di delete sama kolom ke 1, maka hasilnya 504 min 1 ya. Itu adalah minornya. Terus yang ini juga hampir persis sama, ketika baris ketiga kolom kedua ini juga hampir sama 102 min 1, dan ini juga sama baris ketiga kolom ketiga, maka didapat hasil 1524, dan kesininya hampir persis sama dalam hal perkalian, pengurangan dan penambahan, dan didapat hasil seperti ini. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan. Berarti ini sudah 4 metode ya, sub metode dalam penggunaan minor dan kofaktor ya. Contohnya kalau saya memberikan soal pada UTS, silahkan cari minor dari metrik A, contohnya dengan ordo 3x3. Jadi yang harus kalian hanya mencari minornya saja, kecuali saya berikan soal tentukan metrik dari minor kofaktor dari metrik A contohnya. Ini itu juga menentukan minor kofaktor, kecuali ada lagi tentukan determinan metrik minor kofaktor pada baris ke-1 sampai baris ke-4 contohnya. Maka bentuk soalnya atau jawabannya akan seperti ini. Jadi hati-hati, mohon diperhatikan ketika soal UTS sudah ada nantinya ya. Dengar-dengar UTS itu di kisaran tanggal 21, entah benar atau tidaknya. Tak berarti di kisaran antara 2 mingguan lagi kita akan menghadapi ujian tengah semester ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ini adalah untuk menentukan determinan ya. Tadi sudah 4, sekarang yang kelima ini untuk penentuan determinan ya. Jika diketahui metrik A itu ada berordo 4x4 ya, untuk solusinya determinan A sama dengan, maka didapat rumusan seperti ini, K41
K42, K43, K44. Ini adalah rumusannya dalam mencari atau menentukan determinan metrik ya. Contohnya kalau kita mencari K41 dalam mencari minor, dalam mencari minornya ya. Contohnya ini K41 ya, min 1. Jadi ini baris keempat kolom ke-1 ya. Baris keempat 1 2 3 4 kolom ke-1. Jadi terdapat nilai 124023161. Nah, ini juga benar seperti itu. Nah, dalam hal cara perhitungannya yang ini hampir persis sama cara perhitungannya, terus ini juga langsung dipecah kembali, lebih ke minor lagi, baris kedua kolom ke-1 ya, 1 2 seret, maka terdapat 2 4 4 6 1 ya. Dan kesininya juga hampir sama ya, maka menghasilkan 18 nilai akhir. Pati mana ya ujug-ujug 18? Prosesnya hampir sama seperti ini ya. Prosesnya sama seperti ini. Ini agar lebih cepat saja dalam hal perhitungan. Terus ini juga hampir juga sama seperti itu ketika menentukan K44 ya, K44 baris keempat kolom keempat. Ini juga hampir sama dalam hal perhitungan, maka determinan 100 min 4 di mana itu 1100 min 4 teh dari sini, karena posisinya ada menentukan baris keempat. Jadi baris keempat di sini contohnya ada 4 4 4 4 ya. Ini adalah baris keempat. Maka dimasukkan nilainya 18 sama 4, maka nilainya 34. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke determinan ekspansi kofaktor baris pertama ya. Berarti ini ada sub metode, ada 6 metode, sub metode 6 kofaktor atau minor dan kofaktor ya. Ini adalah tambahannya ya. Perlu kalian ingat, saya ulangi, ini AC ini adalah rumusan yang ditentukan bebas ya. Masalah rumusan ini mah gak tergantung harus AC gitu-gitu aja. Ini hanya mempermudah saja ya. Ketika mendapatkan apa ini teh metrik A 3x3, maka dapat contohnya rumusan determinan A11 kali C11 tambah A12 kali C12 tambah A13 tambah C13 ya. Jika A11 ini maksudnya diperjelas kembali baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Baris pertama, kolom pertama maksudnya. Satu baris pertama, satu kolom pertama, dan seterusnya. Ini seperti yang ini, yang ini. Yang ditandai warna kuning ini adalah baris pertama disebutnya, yang nantinya akan dijadikan patokan atau penentuan kofaktor mencari determinan metrik ya. Contohnya seperti ini ya. Yang ini kita tentukan plus min plus, ketika dari plus ke min dan dari min ke plus. Ini min plus min plus min plus ya. Tujuannya untuk apa Pak ini? Untuk mempermudah saja dalam hal pencarian kofaktor. Jadi yang dihilangkan baris pertama dan kolom pertama seperti di atas yang tanda hijau ya. Ini baris pertama, kolom
pertama ketika menentukan nilai dari C11 ya. Ini adalah plus baris pertama, kolom pertama 5 1 1 2 ya. Jadi 5 dikali 2 10, 1 dikali 1 adalah 1. Jadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Dan ini juga hampir sama, C12 juga cara perhitungannya yang tadi, C13 juga sama perhitungannya seperti yang tadi. Dan ini adalah nilai akhir dari rumusan yang tadi ya. Ini adalah hasilnya 9 min 6 min 6. Ketika kita masukkan kepada rumus 3 dikali 9, 3-nya dari mana, 9-nya dari mana, 3-nya itu dari baris pertama yang ini, 9-nya adalah dari hasil. Ini juga hampir sama tadi pembahasannya, 3 kali 9, 27 dikurangi min 6, min 12 sama dengan 9. Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, sudah cukup jelas. Ini ada sub materi dari minor dan kofaktornya ada 6 sub penyelesaiannya. Ketika saya memberikan soal satu metrik saja, bisa saja anaknya bisa sampai 6 seperti ini dalam hal pengerjaannya. Ada 5 soal, anaknya masing-masing contohnya subnya itu ada 5 contohnya. Ataukah hanya dipakai salah satu saja nantinya? Mau semuanya kalian? Belum mau, Pak. Pusing, Pak. Hah? Pusing, Pak. Enggak semua. Satu aja, Pak. Salah satu aja. Salah satunya aja, Pak. Iya, salah satunya aja, subnya 6 gitu. Ya, satu Pak subnya. Oke, kalau sudah cukup jelas pertemuan kita hari ini, kita cukupi sampai di sini saja. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tapi nanti tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya. Segini juga ada cukup lumayan ini masalah aljabar ini, apalagi kalau disatukan dari pertemuan awal ya. Ini udah pada lupa ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti disambung lagi di minggu depan ya. Ada pertanyaan? Tidak Pak, cukup. Oke, Cukup, Pak. Oke, jangan lupa ngisi absennya. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.